Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam hangat untuk para sobat pari dimanapun berada. Selamat bergabung dengan acara podcast Pari Menyapa, Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa. Saya Azim dan Nurul nantinya akan menemani para sobat pari menyapa beberapa menit ke depan, tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya pada kesempatan kali ini. Baik, sobat pari menyapa yang ada di rumah maupun ada di studio pada hari ini nantinya bisa berkontribusi memberikan pertanyaan ya untuk para sobat pari menyapa yang ada di rumah dengan chat di kolom komentar channel YouTube PA Wonogiri. Dan nanti untuk para sobat pari menyapa yang ada di studio akan ada sesi tanya jawab sebagai ranah diskusi. Baik, Sobat Pari Menyapa, kali ini podcast Pari Menyapa kedatangan narasumber yang tidak kalah epik dari episode-episode sebelumnya. Mari kita sambut, mari kita sapa Dr. Andes Haji Yasid Al-Fahri, SHMH. Selamat pagi Pak Yasid. Selamat pagi. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Saya dengar kabar sempat sakit kemarin, sudah sehat sedikit. Ya? Sudah sehat, Alhamdulillah. Sobat Pari Menyapa, pada kesempatan kali ini materinya cukup menarik, yaitu pencegahan dispensasi kawin guna menekan resiko stunting. Betul ya Pak ya? Baik, nanti para Sobat Pari yang ada di studio bisa dicatat materinya, nanti bisa jadi bahan diskusi di sesi tanya jawab ya. Baik Pak Haji, Ajeng mulai pertanyaan dari pertanyaan yang basic dulu. Sebetulnya apa sih itu Pak dispensasi kawin itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara dengan dispensasi kawin, tidak terlepas dari tugas dan kewenangan pengadilan agama, yang salah satunya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam bidang perkawinan. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa di antara perkawinan yang masuk dalam sub perkawinan adalah salah satunya dispensasi kawin, yang dalam undang-undang disebutkan dengan dispensasi kawin, tetapi dalam pembicaraan biasanya diperhalus dengan dispensasi nikah. Karena kalau kawin semuanya bisa kawin, kalau nikah hanya manusia, barangkali begitu. Oleh karena itu, dispensasi nikah atau dispensasi kawin itu adalah satu kelonggaran hukum yang diberikan oleh undang-undang, di mana bagi mereka yang sudah harus menikah, tetapi karena peraturan undang-undang dia tidak bisa menikah. Salah satu penyebabnya adalah dengan adanya batasan usia pernikahan, di mana dalam undang-undang yang lama itu adalah 16 untuk perempuan calon istri dan 19 untuk laki-laki calon suami. Pada waktu itu sudah banyak permasalahan-permasalahan dengan ketentuan usia itu, apalagi setelah timbulnya perubahan undang-undang tersebut, di mana pada tahun 2019 muncul undang-undang yang menyebutkan bahwa usia awal pernikahan paling muda adalah 19 tahun, baik untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Padahal di dalam masyarakat, kejadian yang ada, orang yang mau menikah tidak mesti dibatasi oleh umur, karena beberapa hal mereka yang belum berusia nikah harus menikah. Oleh karena itu, pemerintah negara melalui lembaga peradilan membuat satu aturan, ada undang-undang yang menyebutkan bahwa diperkenankan bagi mereka yang karena alasan tertentu bisa diizinkan untuk menikah. Salah satunya melalui lembaga dispensasi kawin untuk mereka yang beragama Islam, tentunya di pengadilan agama, dan bagi warga Wonogiri tentunya pengadilan agama Wonogiri. Begitu kurang lebihnya. Mbak Ajeng. Kasus dispensasi kawin itu tinggi nggak sih Pak? Kita ambil sampelnya di pengadilan agama Wonogiri. Kalau melihat dengan jumlah penduduk memang tidak terlalu tinggi, tetapi kalau dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang di lain tempat, Wonogiri termasuk angka yang tinggi. Sebelum undang-undang dirubah dengan undang-undang tahun 2019,
itu sudah tinggi, tetapi pada waktu tahun 2020 itu lebih meningkat karena perbedaan dari usia 16 tahun menuju ke 19 tahun itu tentu ada pergeseran usia yang mengakibatkan pelonjakan perkara dispensasi kawin, di mana pada waktu 2020 bisa tercatat sampai 259 kasus perkara dispensasi kawin. Tetapi kesininya masuk ke 2020, ke 2021, 2022 ada penurunan, tetapi tidak bisa dianggap remeh karena masih di atas angka 150 ke atas. Artinya dibanding dengan daerah-daerah lain, Wonogiri masih termasuk potensi untuk tinggi. Tinggi. Pak Haji, dari tingginya angka dispensasi di Pengadilan Agama Wonogiri itu kebanyakan sebabnya apa, Pak? Mereka itu mengajukan permohonan dispensasi kawin itu. Terima kasih. Kalau penyebabnya, ini berbagai segi bisa kita lihat, apalagi pada waktu pelaksanaan pemeriksaan itu terungkap bahwa penyebab tingginya angka dispensasi diantaranya adalah faktor budaya. Budaya kita yang sekarang sudah ada pergeseran nilai, di mana pada waktu dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau pemirsa yang seusia dengan saya merasakan bahwa dulu ada budaya malu yang sangat tinggi. Contohnya, kalau kita sekolah itu kok dibonceng anak lawan jenis, baik laki-laki yang perempuan atau perempuan yang laki-laki, itu malu. Tetapi dengan pergeseran nilai sekarang justru bangga. Sekolah nek bonceng nih cewek ketinggalan zaman. Nah, itu. Oleh karena itu dari pergeseran nilai budaya ini meningkat kepada pergeseran pengawasan orang tua. Dulu kalau kita gonceng nih cewek, kalau kita laki-laki, atau dibonceng oleh cowok, kalau mereka yang perempuan, nggak berani turun di depan rumah. Karena takut, bukan malu, takut dimarahi oleh orang tua. Tetapi sekarang kalau anaknya diantar oleh cowok atau nganterin cewek, diturunkan di tetangga atau di perempatan, justru dimarahi. Kayak gak ada harga diri, duduk neneng dalan. Padahal ini adalah bukti pengawasan kita kepada keluarga, kepada anak ini mulai bergeser. Justru orang tua bangga, kalau tidak boleh dikatakan bangga ya, rela. Kalau anaknya berangkat dan pulang itu ada yang mengantar itu jelas mereka bukan muhrim. Oleh karena itu orang yang bertandang ke tempat teman lawan jenis itu sekarang suatu hal yang sangat permisif oleh orang tua. Itu satu dari segi budaya di pengawasan orang tua. Juga di pengawasan di sekolah. Pengawasan di sekolah juga demikian. Di sekolah itu dulu laki-laki dan perempuan itu tidak pernah duduk sebangku dengan lawan jenis. Tetapi sekarang hal itu biasa. Termasuk kalau kita berangkat dengan perempuan, tidak ada dosen atau guru yang menyapa. Bahkan sekarang dosen atau guru itu sering gonceng anak-anak lawan jenisnya. Alasan nganter kerja, nganter pulang, karena kegiatan sekolahan. Kalau dulu enggak, perempuan mesti dengan ibu-ibu perempuan. Itulah pergeseran-pergeseran nilai itu yang mengakibatkan salah satu penyebab naiknya angka dispensasi perkawinan. Juga maaf, di pengawasan di eksternal pemerintahan. Dulu tempat wisata itu setiap malam itu ada namanya razia dari Pol PP. Sehingga kalau ada yang mereka berdua di remang-remang, maka Satpol PP menegur. Tapi sekarang kami rasa jarang yang Satpol PP merazia tempat-tempat hiburan, termasuk hotel itu sekarang 1001 yang mensyaratkan buku nikah atau KTP sama untuk penghuninya. Oleh karena itu, inilah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab satu lembaga, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk pendidikan moral bagi anak-anak didik. Gitu. Berarti permohonan dispensasi ini
ada juga alasannya Pak ya, ada juga latar belakangnya mengapa banyak sekali permohonan dispensasi yang diajukan di pengadilan agama. Iya, Betul. Baik Pak, kalau permohonan dispensasi ini bisa tidak sih Pak menjadi pemicu stunting baik pada anak maupun pada ibu Betul. yang mengajukan dispensasi? Iya. Gini ya, Mbak Ajeng. Yang namanya dispensasi kawin itu jelas bagi mereka-mereka yang usianya usia pertumbuhan, baik pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohaninya. Karena usia-usia mereka masih usia dibilang belum pemuda, masih rata-rata remaja, bahkan ada yang masih terbilang anak karena pernah ada kasus masih 14 tahun. Bahkan men pertama itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah dirasakan. Tahu-tahu dia tidak men, tahu-tahu dia perutnya membesar. Setelah dikontrolkan, dia ternyata men. Jadi pada waktu induk telur tua belum sampai dia men, dia sudah dibuai oleh laki-laki. Oleh karena itu, bagaimana akan menjadi janin yang baik apabila bibitnya saja bibit yang kurang baik, kurang matang. Jadi misalkan kita panen mangga, kalau mangga itu terlalu muda, meskipun diperam, tapi tidak akan menjadi masak yang baik. Demikian juga dengan pembuahan sel dan indung telur. Oleh karena itu pada waktu dia hamil, kalau sudah dia sampai hamil, pada waktu hamil padahal si ibu khususnya pada waktu mengandung membutuhkan gizi untuk perkembangan, membutuhkan kebutuhan spiritual yang untuk pengembangan jiwanya. Tapi pada waktu itu dia sudah harus gizi yang dimakan, asupan yang dimakan harus dibagi dengan janin. Kalau asupan gizinya kurang, tentu makan gizi yang ada di ibu itu. Karena harus dimakan berdua, maka tentunya perkembangan janin sendiri akan tidak baik. Akibatnya juga perkembangan kepada si ibu. Belum lagi pada waktu menyusui, ASI yang mestinya masih untuk bahan ASI yang mestinya untuk perkembangan tubuhnya harus diserap sebagai masukan asupan gizi bagi anak. Oleh karena itu sangatlah relevan bahwa adanya meningkatnya angka dispensasi, permohonan dispensasi untuk nikah sangat erat kaitannya dengan angka stunting yang ada di satu tempat. Belum lagi akibat lain daripada stunting, daripada pernikahan dini karena kesiapan mental yang belum 90, ya bukan tidak dipresentasikan, tetapi kebanyakan karena belum siapnya mental, di samping banyaknya angka dispensasi kawin meningkatkan angka perceraian di tempat tersebut. Oh, baik, siap. Jadi bahaya sekali ya Pak ini dampak stunting ini akibat dispensasi nikah ini yang diajukan di pengadilan agama seperti itu ya Pak ya? Iya, sangat erat hubungannya. Oke, baik. Seberapa bahaya sih Pak akibat stunting ini bagi ibu maupun anak atau bahkan bagi kondisi masyarakat Indonesia Pak? Terima kasih. Stunting adalah problema serius asupan gizi, sehingga dari gizi yang kurang akan melahirkan generasi yang lemah. Padahal menurut survei dari Bu Sri Mulyani bahwa tahun ini bayi yang lahir sudah harus menanggung beban utang negara 40 juta. Itu bayi yang baru lahir. Berarti kalau kita lebih dari itu. Bayi yang baru lahir sudah dibebani hutang untuk 40 juta. Bagaimana dengan kondisi gizi yang kurang? Wong mikir gizinya saja nggak bisa. Itu nanti berdampak pada sekolahnya, berdampak pada pekerjaannya, berdampak pada sistem kejiwaannya. Ada kasus di Ponorogo, meskipun jauh dari kita, tetapi termasuk tetangga yang hampir sama kehidupan masyarakatnya. Ada satu desa yang hampir 80% itu idiot dan stunting. Salah satu penyebabnya
di antaranya di samping perkawinan yang terlalu dekat, perkawinan darah yang terlalu dekat meskipun sudah boleh menurut agama, tetapi dari gizi di masyarakat itu sangat kurang karena keterbelakangan turun-menurun itu. Jadi akibatnya apa? Kalau kita dispensasi ini meningkat, tentunya stunting meningkat, di samping itu juga perceraian meningkat, maka tidak menutup kemungkinan apa yang kita harapkan oleh pemerintah dan oleh kita semua bahwa di Wonogiri akan maju, akan terhambat dengan adanya itu.